saya Vita, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara menjadi moderator yang baik. Apa itu moderator? Moderator adalah orang yang bertugas untuk membuka, memimpin, memberikan kata pengantar, dan memandu jalannya sebuah diskusi dalam suatu acara. Umumnya, tujuan adanya moderator adalah untuk menjaga diskusi tetap berjalan baik dan kondusif. Lalu, apa perbedaan pembawa acara dan moderator? Pembawa acara atau yang kita kenal biasanya dengan sebutan MC adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara dari awal hingga akhir. Sedangkan moderator adalah orang yang memandu jalannya diskusi dalam sebuah acara. Maka, jika diskusi dalam sebuah acara telah selesai, maka selesai juga tugas seorang moderator. Setelah itu, moderator bisa mengalihkan kembali kepada pembawa acara atau MC. Lalu, apa saja tips untuk menjadi moderator yang baik? Yang pertama adalah mencari informasi mengenai narasumber. Yang kedua adalah mempelajari materi, karena seorang moderator adalah orang yang mengarahkan jalannya diskusi. Maka, seorang moderator juga harus mampu menguasai materi yang akan dibawakan oleh pemateri. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. Yang keempat adalah mempersiapkan peralatan dan teks yang diperlukan. Yuk, kita lihat praktik bagaimana sih cara untuk menjadi moderator yang baik. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara diskusi pada pagi hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vita Dewi Melinda, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya yang akan menjadi moderator dalam diskusi hari ini. Pemateri kita luar biasa ya teman-teman hari ini, Ibu Dianawati MPD, dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan yang akan berbagi ilmu dengan kita semua hari ini dengan topik yang juga luar biasa, yakni eksistensi pemuda sebagai pewaris bahasa Indonesia. Bersama pemateri hebat kita tadi, kita akan berbincang lebih dalam tentang bagaimana sih eksistensi pemuda dan bagaimana sih bahasa Indonesia ini sebagai warisan, bagaimana keduanya akan berkesinambungan dan hubungannya seperti apa. Lebih dalam nanti kita akan dalami dengan Ibu Dianawati MPD. Maka sebelumnya mari kita sapa dahulu pemateri luar biasa kita hari ini, yaitu Ibu Dianawati. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kedepannya Ibu juga selalu sehat seperti ini ya Ibu. Iya, Ibu, topik luar biasa kita hari ini adalah tentang pemuda dan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini sebagai pemuda, termasuk saya juga yang kurang sadar bahwa bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah warisan yang perlu kita jaga dan harus tetap eksis ya Ibu, karena warisan yang harus tetap dijaga seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depan Ibu Dianawati bisa menginspirasi teman-teman termasuk saya juga untuk lebih dalam memahami tentang bahasa Indonesia sebagai warisan dan bagaimana peran pemuda dalam hal ini. Begitu Ibu. Ya, sebelum masuk ke dalam pemaparan materi dari Ibu Dianawati, maka saya akan memperkenalkan Ibu Dianawati lebih dalam. Ibu Dianawati MPD, lahir di Jombang 27 November 1974 yang saat ini berprofesi sebagai dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau aktif dalam penelitian bahasa dan juga menggiatkan literasi dalam bahasa seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi, teman-teman juga sepertinya sudah tidak sabar mendengar pemaparan materi dari Ibu.
Maka waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Dianawati, MPD. Silakan Ibu. Baik, itu tadi pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Diana. Tentang, saya tadi menangkap bahwa peran pemuda dan peran bahasa Indonesia ini cukup penting ya Ibu, sebagai eksistensi bangsa bahkan seperti itu. Nah, yang pada akhirnya ternyata pemuda lah Ibu ya yang berperan penting dalam hal ini, seperti itu. Baik, sekarang adalah sesi yang mungkin teman-teman juga sudah menunggu, yakni sesi tanya jawab. Dalam sesi ini akan saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Nanti bisa mengirimkan pertanyaannya atau mengetik pertanyaannya pada kolom komentar Zoom, atau bisa juga untuk raise hand terlebih dahulu, lalu membuka pelantang suara dan menyampaikan pertanyaannya setelah saya persilakan, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Silakan. Siapa yang hendak bertanya kepada Ibu Diana? Oh, itu sudah ada di kolom komentar. Ibu, saya bantu bacakan. Yang pertama adalah, bagaimana jika lingkungan sekitar kita tidak suka ketika kita memakai bahasa Indonesia yang terlalu baku? Begitu Ibu. Lalu pertanyaan kedua adalah, BIPA itu tantangan atau sebuah peluang? Seperti itu Ibu. Baik, 2 pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang luar biasa. Semoga teman-teman dapat menangkap esensi yang disampaikan oleh Ibu Diana tadi ya teman-teman. Baik, setelah pertanyaan-pertanyaan itu tadi terjawab, dan semoga teman-teman juga sudah puas dengan jawaban dari Ibu Diana, dapat kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa bahasa Indonesia ini adalah sebuah warisan yang perlu dijaga keasliannya dan penggunaannya oleh siapa, khususnya oleh para pemuda yang saat ini menjadi cikal bakal perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Seperti itu. Akhirnya kita sampai di penghujung diskusi. Terima kasih kepada Ibu Diana khususnya yang telah berkenan berbagi ilmu dengan teman-teman hari ini, Ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat antusias dalam diskusi kali ini. Sebagai moderator, diskusi ini saya akhiri dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Itu tadi adalah contoh praktik menjadi moderator yang baik. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya dan semoga teman-teman dapat menjadi moderator-moderator hebat dalam diskusi-diskusi yang juga hebat. Terima kasih dari saya, sampai jumpa.